Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Arista Maulana. Saya dari Prodi Akuntansi Sektor Publik kelas 2B. Saya akan membahas tentang pengantar ekonomi makro. Baiklah, yang pertama saya akan membahas 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama, apa yang harus diproduksi dan jumlah berapa. Masalah ini berkaitan dengan jenis barang dan jasa yang harus diproduksi oleh suatu negara atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keputusan ini harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan permintaan pasar. Contohnya, sebuah negara dengan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia harus memutuskan apakah akan lebih fokus pada produksi minyak sawit atau sektor manufaktur. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Masalah ini berkaitan dengan metode produksi yang paling efisien, termasuk pemilihan teknologi, tenaga kerja, dan penggunaan sumber daya. Keputusan ini harus mempertimbangkan biaya produksi, dampak lingkungan, dan efisiensi ekonomi. Contohnya, sebuah pabrik tekstil dapat memilih antara menggunakan tenaga kerja manusia yang lebih murah atau menggunakan mesin otomatis yang lebih efisien. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat. Keputusan ini menentukan siapa yang mendapatkan manfaat dari produksi ekonomi, apakah hanya kelompok tertentu atau masyarakat luas. Contohnya, pemerintah harus memutuskan apakah subsidi BBM diberikan kepada semua warga atau hanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 3 masalah ini menjadi dasar dalam sistem ekonomi dan menentukan bagaimana suatu negara atau perusahaan mengelola sumber dayanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya masalah dalam ekonomi makro yang membahas 2 kategori utama masalah dalam ekonomi makro, yaitu masalah stabilitas dan masalah pertumbuhan. Yang pertama, masalah stabilitas. Masalah stabilitas berkaitan dengan gangguan ekonomi jangka pendek yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan kinerja ekonomi suatu negara, yang terdiri dari inflasi, pengangguran, neraca pembayaran. Yang pertama, inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Contohnya, harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng naik drastis akibat kenaikan biaya produksi. Kemudian, untuk pengangguran, banyaknya tenaga kerja yang ingin bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Contohnya, setelah pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Kemudian, neraca pembayaran, catatan transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain, termasuk ekspor, impor, dan aliran modal. Contohnya, defisit neraca pembayaran terjadi ketika impor barang lebih besar daripada ekspor, menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Kemudian yang kedua, masalah pertumbuhan. Masalah pertumbuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi dalam jangka panjang, yang terdiri dari pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, investasi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ekonomi dan tenaga kerja. Contohnya, di negara berkembang, lonjakan populasi dapat menyebabkan tekanan pada fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kemudian, kapasitas produksi, kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, teknologi yang belum berkembang menyebabkan produktivitas di sektor pertanian tetap rendah, menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi, pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas produksi dan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol dan pelabuhan baru untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Berikutnya, terdapat 5 aspek dalam perekonomian nasional. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara dalam periode tertentu dari produksi barang dan jasa. Biasanya diukur dengan indikator seperti produk domestik bruto atau PDB atau produk nasional bruto atau PNB. Contohnya, jika total PDB Indonesia dalam 1 tahun mencapai 20.000 triliun, itu bernilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri berjumlah sebesar itu. Kemudian yang kedua, produk nasional.
Produk nasional mengacu pada jumlah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, baik yang diproduksi di luar negeri maupun oleh warganya di luar negeri. Contohnya perusahaan asal Indonesia yang beroperasi di luar negeri seperti Freeport Indonesia yang memiliki tambang di luar negeri, menyumbangkan pendapatnya ke produk nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga, tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja mencerminkan jumlah tenaga kerja yang terserap di pasar kerja dalam suatu negara. Semakin tinggi kesempatan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran. Contohnya, jika pemerintah menciptakan 2 juta lapangan kerja baru melalui proyek infrastruktur, maka tingkat kesempatan kerja meningkat. Kemudian yang keempat, tingkat harga mengacu pada stabilitas atau perubahan harga barang dan jasa di suatu negara. Inflasi terjadi jika harga barang dan jasa meningkat dalam periode tertentu. Contohnya, jika harga beras meningkat 10.000 per kilo menjadi 12.000 per kilo dalam setahun. Ini menunjukkan adanya kenaikan tingkat harga atau inflasi. Kemudian, yang kelima, neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencatat transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain, termasuk ekspor, impor, investasi, dan pinjaman luar negeri. Contohnya, jika Indonesia mengekspor lebih banyak barang dibandingkan impornya, maka neraca perdagangan akan surplus, yang berdampak positif pada neraca pembayaran negara. Kemudian selanjutnya, 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama, sektor keluarga atau personal sektor. Sektor ini terdiri dari individu atau rumah tangga yang berperan sebagai konsumen dalam perekonomian. Mereka menerima pendapatan dari pekerjaan, investasi, atau bisnis kecil dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa. Contohnya, seorang karyawan menerima gaji dan membelanjakannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Kemudian yang kedua, sektor perusahaan atau business sektor. Sektor ini mencakup berbagai jenis perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan memperoleh keuntungan dari penjualan dan menginvestasikan kembali keuntungan tersebut untuk ekspansi atau inovasi. Contohnya, sebuah pabrik mobil memproduksi kendaraan dan menjualnya kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, sektor pemerintah atau government sektor. Sektor ini mencakup lembaga pemerintah yang mengatur perekonomian, mengumpulkan pajak, menyediakan layanan publik, dan melakukan intervensi dalam perekonomian jika diperlukan. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol untuk meningkatkan infrastruktur transportasi. Dan yang keempat, sektor perdagangan luar negeri atau foreign trade sector. Sektor ini mencakup kegiatan ekspor dan impor yang melibatkan perdagangan dengan negara lain. Hal ini mempengaruhi neraca perdagangan dan nilai tukar mata uang suatu negara. Contohnya, Indonesia mengekspor minyak sawit ke berbagai negara. Jadi, sektor-sektor ini saling berinteraksi dan membentuk sistem ekonomi yang dinamis. Kemudian selanjutnya, ini merupakan hubungan antara pasar untuk barang hasil produksi dan pasar untuk faktor produksi dalam suatu sistem ekonomi yang terdapat 2 sisi utama, yaitu permintaan dan penawaran. Yang pertama, pasar untuk barang hasil produksi. Di sisi permintaan terdapat konsumen barang seperti rumah tangga dan pemilik atau penjual faktor produksi yang membutuhkan barang seperti ikan kaleng, ikan beku, dan ikan atau udang. Di sisi penawaran, produsen barang menawarkan produk-produk tersebut. Harga barang hasil produksi ditentukan berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, pasar untuk faktor produksi. Di sisi permintaan, produsen barang membutuhkan faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, dan modal untuk menghasilkan barang. Di sisi penawaran, rumah tangga dan pemilik faktor produksi menyediakan tenaga kerja, lahan, dan modal. Harga faktor produksi misalnya upah tenaga kerja, sewa lahan, dan bunga modal ditentukan melalui mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga, konsep ekonomi yang digambarkan. Yang pertama, what apa yang diproduksi, yaitu ditentukan oleh permintaan konsumen. Kemudian yang kedua, how bagaimana cara memproduksi, yaitu ditentukan oleh kombinasi faktor produksi yang digunakan oleh produsen.
Kemudian forward untuk siapa bahan diproduksi, yang ditentukan oleh siapa yang mampu membeli bahan di hasil produksi. Ini mencerminkan bagaimana sumber daya dialokasikan dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, ini menggambarkan bagaimana pasar bahan dan pasar faktor produksi saling berinteraksi dalam perekonomian untuk menentukan harga, produksi, dan distribusi bahan serta sumber daya. Oke, selanjutnya terdapat 5 pelaku makro dalam ekonomi. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga berperan sebagai konsumen yang mengkonsumsi bahan dan jasa serta penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal. Contohnya keluarga membeli beras di pasar atau seseorang bekerja di perusahaan sebagai karyawan. Kemudian yang kedua, produsen. Produsen adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya perusahaan otomotif seperti Toyota memproduksi mobil atau warung makan yang menjual makanan. Kemudian yang ketiga, pemerintah. Pemerintah berperan dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi agar ekonomi berjalan stabil. Contohnya pemerintah menetapkan pajak, memberikan subsidi BBM, atau membangun infrastruktur seperti jalan tol. Kemudian yang keempat, lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi untuk mengelola aliran uang dalam perekonomian, seperti perbankan dan investasi. Contohnya, Bank BRI memberikan pinjaman kepada UMKM atau Bursa Efek Indonesia yang mengelola perdagangan saham. Kemudian yang kelima, negara lain berperan dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama ekonomi. Contohnya Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Cina atau menerima investasi dari perusahaan Jepang. Selanjutnya terdapat 4 jenis pasar, yaitu yang pertama, pasar barang. Pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa. Contohnya pasar tradisional, supermarket, e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Kemudian yang kedua, pasar uang. Pasar tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Contohnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, pasar falas. Kemudian yang ketiga, pasar tenaga kerja. Pasar yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Contohnya job fair, website lowongan kerja seperti DLN dan Jobstreet. Kemudian yang keempat, pasar luar negeri. Pasar yang melibatkan transaksi jual beli antar negara. Contohnya perdagangan ekspor, impor, kerjasama perdagangan internasional seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Oke, berikutnya mengenai pendapatan nasional yang mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, ini merupakan definisi pendapatan nasional. Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dari penyerahan faktor produksi dalam suatu periode atau biasanya 1 tahun. Kemudian yang kedua, ini merupakan fungsi sebagai indikator. Digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, ini merupakan indikator ekonomi yang berfungsi sebagai indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Kemudian yang keempat, ini merupakan produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, menjadi salah satu indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Secara keseluruhan, ini menjelaskan pentingnya pendapatan nasional sebagai alat ukur kondisi ekonomi suatu negara. Oke, next, pendapatan nasional dapat dihitung dengan 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan produksi atau produk. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Contohnya, jika suatu negara memproduksi 1 juta ton beras, 500.000 unit mobil, dan 2 juta unit ponsel dalam setahun, maka nilai semua barang ini akan dijumlahkan untuk menghitung pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, pendekatan pendapatan atau income
Menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah tenaga kerja, laba perusahaan, sewa, dan bunga modal. Contohnya, jika dalam suatu negara total gaji pekerja mencapai 500 triliun, laba perusahaan 300 triliun, dan bunga serta sewa properti 200 triliun, maka pendapatan nasional adalah jumlah dari semua pendapatan ini. Kemudian yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure. Menghitung pendapatan nasional berdasarkan total pengeluaran oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk konsumsi, rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor dikurangi impor. Contohnya, jika konsumsi rumah tangga adalah 700 triliun, investasi 400 triliun, belanja pemerintah 300 triliun, ekspor 200 triliun, dan impor 100 triliun, maka pendapatan nasional dihitung menjadi 1.500 triliun. Oke, berikutnya, pendekatan produksi dalam ekonomi mengacu pada cara mengelompokkan berbagai jenis kegiatan ekonomi berdasarkan lapangan usaha atau sektor tertentu. Berikut adalah sektor-sektor pendekatan produksi dalam ekonomi. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini mencakup aktivitas yang berkaitan dengan produksi sumber daya alam hayati. Contohnya petani padi, peternak sapi, perkebunan kelapa sawit, industri kayu, dan budidaya ikan lele. Kemudian yang kedua, pertambangan dan penggalian. Berhubungan dengan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya tambang batu bara, minyak bumi, emas, nikel, dan pasir kuarsa. Kemudian yang ketiga, industri pengolahan. Kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya pabrik tekstil, industri makanan dan minuman, pabrik semen, dan industri elektronik. Kemudian yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Melibatkan penyediaan energi dan air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Contohnya PLN, pembangkit listrik negara, perusahaan gas alam, dan perusahaan air minum atau PDAM. Kemudian yang kelima, konstruksi, mencakup pembangunan infrastruktur dan pembangunan. Contohnya pembangunan gedung perkantoran, jalan tol, jembatan, dan rumah tinggal. Kemudian yang keenam, perdagangan hotel dan restoran, berkaitan dengan jumlah beli barang dan jasa, serta sektor perhotelan dan kuliner. Contohnya supermarket, toko kelontong, restoran cepat saji, dan hotel berbintang. Kemudian yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi, mencakup sektor transportasi dan penyebaran informasi. Contohnya perusahaan ekspedisi, maskapai penerbangan, operator seluler, dan stasiun televisi. Kemudian yang ke-8, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, berhubungan dengan layanan keuangan dan bisnis properti. Contohnya bank, perusahaan asuransi, agen properti, dan perusahaan konsultan bisnis. Kemudian yang ke-9, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah, mencakup berbagai layanan yang diberikan baik oleh sektor publik maupun swasta. Contohnya rumah sakit, sekolah, lembaga pemerintah, dan penyedia layanan keamanan. Next, selanjutnya pendekatan pendapatan dalam perhitungan produk domestik bruto atau PDB. Yang pertama, ini merupakan definisi pendekatan pendapatan. Mengukur PDB berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, atau biasanya 1 tahun. Kemudian yang kedua, ini merupakan jenis balas jasa faktor produksi, termasuk upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semua dihitung sebelum dikurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Kemudian yang ketiga, ini merupakan komponen dalam PDB dengan pendekatan pendapatan. Selain balas jasa faktor produksi juga mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung neto atau pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Oke, berikutnya
Pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya pembelian makanan, pakaian, jasa pendidikan, dan layanan kesehatan oleh rumah tangga. Kemudian yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Contohnya gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, pembelian alat kesehatan untuk rumah sakit pemerintah. Kemudian yang ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto atau PMTDB. Investasi yang dilakukan dalam bentuk pembelian barang modal yang digunakan untuk produksi jangka panjang. Contohnya, pembangunan pabrik, pembelian mesin oleh perusahaan, investasi dalam gedung perkantoran. Kemudian yang keempat, perubahan inventory, selisih antara stok barang yang dimiliki oleh perusahaan pada awal dan akhir periode tertentu. Contohnya, jika sebelum pabrik memiliki stok barang jadi yang meningkat dari tahun sebelumnya, maka ada tambahan inventory yang dihitung sebagai bagian dari PDB. Kemudian yang kelima, ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Ekspor adalah barang dan jasa yang dijual ke luar negeri, sedangkan impor adalah barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri. Ekspor neto adalah selisih antara ekspor dan impor. Contohnya, ekspor kelapa sawit dari Indonesia ke luar negeri dikurangi dengan impor barang elektronik dari negara lain. Oke, selanjutnya pendekatan pengeluaran dalam berbagai sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga atau consumption expenditure. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Kemudian yang kedua, sektor perusahaan atau investment. Pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk investasi dalam barang modal yang meningkatkan produksi. Kemudian yang ketiga, sektor pemerintah atau government expenditure. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik. Kemudian yang keempat, sektor perdagangan luar negeri atau net export, selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Kemudian terdapat formula PDB yang dimana C yaitu konsumsi rumah tangga, I investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah, X dikurang M yaitu ekspor neto atau ekspor yang dikurangi impor. Dengan pendekatan ini kita bisa mengukur seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu negara berdasarkan pengeluaran berbagai sektor. Oke, next selanjutnya indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama, produk nasional bruto atau PNB. PNB adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini dihitung dengan menambahkan pendapatan neto dari luar negeri ke dalam produk domestik bruto atau PDB. Contohnya, jika Indonesia memiliki PDB sebesar 10.000 triliun dan mendapatkan pendapatan dari neto dari luar negeri sebesar 500 triliun, maka PNB Indonesia menjadi 10.500 triliun. Kemudian yang kedua, produk nasional neto atas dasar negara pasar, atas harga pasar. Produk nasional neto PNN diperoleh dengan mengurangi PDB dengan depresiasi atau penyusutan barang modal tetap yang digunakan dalam produksi. Contohnya, jika PDB suatu negara adalah 8.000 triliun dan penyusutan barang modal tetapnya 500 triliun, maka PNN menjadi 7.500 triliun. Kemudian yang ketiga, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Ini adalah nilai produk nasional neto yang telah dikurangi dengan pajak tidak langsung, seperti pajak penjualan atau pajak pertambangan nilai PPN. Contohnya, jika produk nasional neto berdasarkan harga pasar adalah 7.500 triliun dan pajak tidak langsung sebesar 300 triliun, maka produk
nasional neto atas dasar biaya faktor produksi menjadi 7.200 triliun. Ya, kemudian yang keempat, angka-angka per kapita. Indikator ekonomi ini diperoleh dengan membagi total nilai indikator ekonomi dengan jumlah penduduk suatu negara pada pertengahan tahun. Next, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur ekonomi. Perhitungan pendapatan nasional membantu dalam memahami sektor mana yang dominan dalam perekonomian suatu negara, apakah sektor pertanian atau industri atau jasa. Contohnya, jika sebagian besar pendapatan nasional berasal dari sektor jasa, berarti negara lebih bergantung pada industri seperti perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Kemudian yang kedua, mengetahui perkembangan ekonomi. Dengan membandingkan data pendapatan nasional dari tahun ke tahun, pemerintah dan ekonom dapat menilai apakah ekonomi suatu negara sedang berkembang, stagnan, atau mengalami penurunan. Contohnya, jika produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 10.000 triliun menjadi 11.000 triliun dalam setahun, ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 10%. Kemudian yang ketiga, membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, atau daerah. Pendapatan nasional memungkinkan perbandingan antara negara atau daerah untuk melihat mana yang lebih maju atau tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Contohnya, PDB per kapita Indonesia dibandingkan dengan Malaysia menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Jika PDB per kapita Indonesia 60 juta per tahun, sedangkan Malaysia 120 juta, maka Malaysia memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, dasar pengambilan kebijakan. Data pendapatan nasional digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat, seperti pajak, subsidi, atau investasi infrastruktur. Contohnya, jika data menunjukkan bahwa sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB, pemerintah bisa memberikan subsidi pupuk atau insentif untuk petani guna meningkatkan produksi. Oke, selanjutnya terdapat tabel mengenai pendapatan domestik bruto atau PDB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha dalam miliar rupiah untuk tahun 2004 dan 2011. Pendapatan domestik bruto atau PDB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu. Dalam tabel ini, PDB dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2000, yang berarti dampak inflasi telah dieliminasi untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi secara lebih akurat dan dari tahun ke tahun. Dan data ini menunjukkan pertumbuhan industri pengolahan yang signifikan. Oke, selanjutnya tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, tingkat pendapatan nasional real yang tinggi. Pendapatan nasional real yang mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Jika pendapatan nasional tinggi, berarti ekonomi tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kemudian yang kedua, tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menekan angka pengangguran dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Kemudian yang ketiga, kondisi perekonomian yang stabil. Stabilitas ekonomi ditandai dengan inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak bergejolak. Kemudian yang keempat, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi. Kapasitas produksi nasional yang meningkat menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan investasi dalam infrastruktur serta teknologi. Kemudian yang kelima, distribusi pendapatan yang merata. Keadilan dalam distribusi pendapatan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Kemudian yang keenam, neraca pembayaran yang berimbang. Neraca pembayaran mencerminkan keseimbangan antara ekspor dan impor suatu negara. Jika defisit terlalu besar, bisa menyebabkan ketergantungan pada utang luar negeri. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.